Jadi mudah-mudahan Bapak Kepala Desa, Bapak Camat, Bapak Wali Jorong, Bapak Kepala Dusun berhasil memimpin rakyat kita di kampung kita ini dengan menerapkan kepemimpinan Nabi Muhammad. Pertama apa? Sidik, benar. Yang kedua amanah, bisa dipercaya. Yang ketiga fatanah, cerdas. Cerdas dibarengi dengan benar. Kemudian tabligh, berani menyampaikan yang benar. Itulah sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lai tadanga keluar ibu-ibu. Ampe angke jo Tanjung Alam singgah ke pasar Bukit Tinggi. Sia ibu-ibu nantak menjawe salam. Ambo doa lakinya babini cik lai. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Danau Bengkuang airnya dalam, jalannya rancak bersimpang dua. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu nanlah menjawab salam. Ambo doaan masuk surga. Amin. Wah, banyak amin. Amin, amin. Ya Allah, masukkanlah jamaah yang hadir di Masjid Nurul Ikhlas ini ke dalam surga-Mu ya Allah. Amin. A'udzu billahi bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala aidan, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana yaumuhu mithla min amsihi fahuwa khasirun. Man kana yaumuhu
syarram min amsihi fahuwa halikun. Rawahul Muslim. Yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Ikhlas, Desa Kampuang Durian, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar. Yang kita hormati bapak-bapak, tokoh adat, tokoh agama, Bapak Kapolsek, Bapak Babinsa, seluruh ketua-ketua nan didahulukan salangkah, ditinggikan sarantiang. Kalau di Sumatera Barat ada namanya Ketua Bamus, ada Ketua KAN, ada Ketua PBRN, dan ada Ketua Julo-Julo. Kesemuanya itu adalah orang-orang terhormat selama dia taat kepada Allah. Orang jadi tidak terhormat ketika mendurhakai Allah. Semua kita orang terhormat kalau taat kepada Allah. Kemudian yang kami muliakan kaum ibu, kaundang-undang dek kami ke Madinah, kapayung panji kasarugo, ambam puru aluang bunian, kok lapa kami tampe minta nasi, ko ayah tampe minum air, ayah janih tapian suci. Tahu diarif dengan kata, tahu dirantiang kaman cucu, jaleh jodahan kamaimpo, pandai balega dinan sampi, tahu batinggang dinan tidak. Dek santiang bundo batinggang, satitik santan dikuali, masak kalio si kuah kabau, harum setahun perjalanan. Sagantang bareh di tanah, kanyang laurang sakamparnya. Kok tamakan diraso nasi, ampe tahun tainda lapa, kok tacubo jo raso gulai, 5 musim taraso jo lamanya. Itulah ibu-ibu kita yang memasak untuk kita ketika kita makan tadi. Ambo indah do babaso-baso tadi do, Bu. Kenapa? Tuan rumah itu sudah mempersiapkan diri menjamu kita makan. Sabananya nanyo jamu di tuan rumah tu ambo kena lain kota bawa seganya, ya kan? Kalau ndak ada acara gua anda ada tu, ya kan? Itu ibu-ibu. Jadi itulah beruntungnya awak kalau semuanya itu kita seia sekata. Ibu bapak, bamang kau ustad ndak babaso makan, takui ambo tuan rumah kau kawa pantun. Ada pantunnya tu, ada. Payo kumbuh bakat tinggian, tampak nandari sari lama, jalan gadang ke Pekanbaru, singgah di pasar Tanjung Pati. Nan jauhlah kami dakean, nan matahlah kami masak. Buya babaso tentang itu, jauh taibo hati kami. Tu mangko ambo pupu saya makan tadi. Ambo ka turun ndak nampak tuan rumah ka. Ambo ka berterima kasih. Ambo cari ke belakang. Sekali lagi ambo basobok je beliau, mudah-mudahan tuan rumah nan menjamu makan dimasukan di Allah ke surga. Murah rezekinya, maha sawitnya, taatnya beribadah, sakinah rumah tanggonya, bahagia dia suami istri sampai ke surga nanti. Itu juga istri dan suaminya. Amin. Jadi kalau dapat Pak, awak bau sao salamu hidup ko, ba'a suami istri sama-sama bisa masuk surga. Dapat nawak bini dirancak di dunia ko, awak masuk surga, nya masuk neraka.
tiba dalam neraka tu nyo panggang dia Allah, habis rancaknya. Tapi orang masuk surga biar buruk nanya di dunia ko nyo rancak. Kenapa di surga itu bukan make up yang menjadikan manusia cantik, tetapi cahaya yang diberikan oleh Allah. Karena dia berusaha taat kepada Allah, maka semuanya bercahaya. Jadi nanti di surga tu Bapak Ibu, ndak ada orang hitam, sadonyo putih rancak. Jadi nan hitam-hitam pakai gini kok sabar salah. Ya kan? Nanti di surga putih rancak. Karena cahaya yang diberikan oleh Allah. Ambo doan jamaah yang datang malam kini masuk surga sadonya, amin. Yang kami sayangi para pemuda kami yang mempersiapkan acara ini, dimotori oleh generasi muda, imamnya muda, qarinya muda, protokolnya muda, ketua masjidnya masih muda. Jadi kita serahkan semuanya kepada yang muda-muda. Biarlah Pak Prabowo senang gaik cie. Ini ibu-ibu dan bapak-bapak. Sebab pengalamannya lah banyak. Kita doa beliau sehat. Beliau tu semua kadang jambo 73 tahun. Sebenarnya usia 73 kok usia lah hampir mati. Bu, kalau ada suami bu sagai embo ko meninggalnya beko jangan ditangi jo pada dia salah. Itu orang lepas tu mati je tu mah. Ya kan? Karena lagai baca saya doa lai Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu warfa' darajatahu fi illiyin. Sebab kalau kita menangis dia juga tidak akan hidup lagi. Ada orang bertanya, Pak Ustaz lah patut jo mati itu. Iyo. Karena lagai. Tapi bang kalau nyo mati, ajal lalu sampai. Itu yang dibaca dek qari awak tadi. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Tidak akan meninggal seseorang itu kecuali dengan izin Allah dan ajalnya sudah ditentukan. Kita sumpahina seseorang tiap hari Pak. Bara bersama-sama menyumpahi, tapi ajalnya alun sampai tidak hadir. Ibu-ibu dan bapak-bapak, Nabi Muhammad sudah beberapa tahun meninggal. Sudah berapa tahun? Umurnya 63. Sekarang jaraknya dengan kita ambil saja yang bulat 1500 tahun. Kurang 63. Lah 1000 sampai ratus tahun lebih beliau meninggal. Jadi di dalam kubur, ini harus kita catat ini, lebih lama dari hidup di dunia. Untuk anak kayu di dunia kau Pak. Di dunia saranta dalam kubur lama. Iya kan? Nan 1400 tahun di kubur tu Nabi tak ada, nyo tak berdosa. Kalau orang disuruh mabihan minyak, nyo minum minyak. Orang disuruh menjaga aspal, nyo makan aspal. Orang disuruh menjaga laui, nyo sertifikat dan laui. Iya kan? Ini bapak-bapak. Akhir-akhir pak nasibnya dikubur nanti. Ini ibu-ibu bapak. Hidup awak paling tinggi. Ambo ndak yakin sampai umur ambo 100 tahun. Iya kan? 73 kesela mulai le. Iya kan? Lah banyak lupa pak. Atau awak lagi itu. Kenapa? Karena memang begitu perjalanan hidup. Ketika kita selesai di SMA,
Itu bersama-sama jo kawan-kawan batamu setahun sudah tu. Di mang menyambung, ambo menyambung di TB, wang ambo di UGM, wang di mang ambo di Win se, wang di mang ambo di Undri. Lah sama-sama kuliah. Baik kalau selesai kuliah dapat kerja, batamu lah balik. Di mang kerja, ambo di PLN, ambo di Telkom, ambo di Bank Mandiri. Iya kan? Tapi kau tamu lo balik. Allah babini yang Allah lah dua anak ambo. Wah mbak, indak dapat jodoh dia ambo dah cek. Apakah doa 10 kantang tu? Doa 10 kantang tu indak orang nak menurut doa awak datang tu. Tapi kau lagadang jo anak bersobok lo balik. Lah orang anak ang Allah baminantu Allah. Anak ambo lah kerajo lah minantu lah ambo lah dua cucu. Abai ko lah gaik jo lah pensiun. Batamu lo reuni balik. Awak nan samo pensiun lah bara orang mati. Itu tanya oleh teman. Cali lah dapat nanti, mudah-mudah. Abai ko lah gak lama jo basobo balik. Bara orang nan ni duit le awak samo pensiun. Atau ada je nak panjang umur, ya kan? Datang minantu je cucu ke rumah, tak tentu lah. Siapa aja. Itu perjalanan hidup kita ini. Dan itu tidak akan memakan waktu lama, paling lama 80-90 tahun. Kabun sawit tinggal, rumah rancak tinggal, oto Alphard tinggal, tabungan di bank tinggal, bini gadang tinggal. Pak, kalau awak meninggal Pak, lah sampai idahnya bini awak sampai bulan 10 hari. Ya kan? Boleh andaknya pa bini di laki-laki lain? Boleh. Apa betul saya dalam kubur celik ah. Bini lah nyopa bini dia orang. Ya kan? Itulah dunia itu. Orang India menyebut wale. Dunia itu wale. Ya kan? Kalau tidak pandai kita mengendalikan, kita kaile. Maka dosa akan banyak dari pahala. Semakin banyak dosa, semakin sulit kita nanti membela diri di akhirat. Nabi lah 1400 tahun. Kalau awak mati kira-kira Pak, abarat tahun lo dikubur menunggu hari kiamat. Yang jelas orang nak mati nak lama-lama tu Pak, nyolah lama dalam kubur di dunia tak sepanjang tu umurannya dah. Kalau kita durhaka kepada Allah, diazab siang malam oleh malaikat. 1400 tahun kena azab siang malam. Coba bayangkan. Maka kita sesuaikanlah parangai awak nang katibo jo tema nan dibuat di anak muda ka. Menjadi manusia cerdas. Cerdas tu dibaringi dengan benar. Di Indonesia kok banyak orang pintar sekarang Pak, profesor, doktor. Tapi orang benarlah jarang. Malah orang sekolah tinggi itu namanya korupsi Pak. Ada orang tamat SD korupsi minyak? Nah ada Pak. Jadi sekolah tidak menjamin orang berakhlak baik. Ya kan? Makanya orang yang takut kepada Allah. Nabi Muhammad lain sekolah. Tak. Nabi itu siapa? Ummi. Orang tak pandai tulis baca. Tapi akhlaknya dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad mempunyai budi pekerti yang mulia. Iya kan? Alhamdulillah kini Pak ada orang mencari titel kojo piti se. Nyo ndak ada satu berpendidikan no, cuma pitinya banyak, nyo wali se. Ada lo Pak nyo ndak ke mencari karajo jo titel tu do, sekadar gengsi.
Ado bapak-bapak yang terhormat, urang ko pegawai negeri golongan rendah, nyo jadi sopir di kantor camat. Pulang mamaknya dari Jakarta, Yuang, ang lima kerajo. Awak kerajo jadi sopir camat, mak. Apa bilo ang kakayo tu? Ya kan? Apailah jombo ke Jakarta yo manggaleh kita di Cipulir. Rupora tak tangannya yo manggaleh ko pak. Ya kan? 10 tahun manggaleh itu kayunya. Nyowali rumah di Pondok Indah. Di Pondok Indah tu orang gagah-gagah setinggal. Profesor, doktor. Itu tinggal sini. Awak namo Sahbudin, ndak ada batitel tamat SMP. Supaya nak ga apa lo kan si lo nyobali papan namo nyobuek namo sinan DR Sahbudin MSC. Itu abaknya bagunjuang jamaknya ke sinan. Iko rumah juang yuang yo nyorang piaman. Ajuang kan tak sarjana do, ko rumah orang doktor maja ya. Iyo iko rumah jo ya. Ketuk pintu keluarnya. Lah keluar, kalau masuk ke dalam lah sudah minum makan. Kata ayahnya, kuliah di Jakarta aku sambil ngalih yuang. Ni malu bisa kuliah orang tamat SMP ya. Orang kuliah tu tamat SMA aja. Bamang kola doktor jewa anje. Iko DR kondak doktor kodoya. Di sini rumah. Sahbudin MSC mantan sopir camat. Jadi kadang-kadang Pak, jam percaya aja titel orang tu. Kapatang di Pekanbaru, ambo mengaji di Musaji Pak Nurdin. Nama ngalih nasi tu. Nyo sabuin di protokol Pak Nurdin MA. Ambo lo taman nuang lo S2 kiro MA tu Minang asli. Ini bukan bapak. Jadi titel pangkat kedudukan kalau tidak beriman tidak bisa menjamin dia menjadi orang baik. Orang yang berpendidikan tinggi yang akhlaknya buruk lebih berbahaya dari orang berpendidikan rendah akhlaknya juga buruk. Ambo di Kuantan Singingi tentang labarakali mengaji Pak, labarakali Gelombang tu. Ado sawit ko di Cilo orang sekopa ado. Katanya orang mencilok sawit tu Pak, nyo pakai sebo bentuk ninja. Nyo keluar malam je. Nyo pakai sebo hitam nyo menyuruh dengan kalam je. Itu maliang nan tak sekolah tinggi tu. Kalau maliang nan sekolah tinggi, nyo pakai dasi, duduk di kursi, maliang siang hari, namanya korup. Le mungkin orang tak sekolah itu? Tak mungkin. Ini bapak-bapak. Iya kan? Artinya. Jadi kita harus cerdas itu dibaringi dengan benar. Kita butuh orang pintar, tapi kita sangat butuh orang benar. Kalau ke depan 30-40 tahun yang akan datang, alun kiamai hari lai, penang jadi pimpin nang ketek-ketek ke Pak. Mangko kini didik lainnya elok-elok. Caranya Pak, jangan dia gih makanan haram. Kalau dia gih makanan haram, pertumbuhan dagingnya dari darah. Darah nanyo pompa dek jantung nan haram. Naik ke kepala jo oksigen. Dia teh kepala nyo bapikian nan haram. Kalau kepala memikian nan haram, karajo tangan jo kaki melangkah ke tempat nan haram. Iya kan? Jadi ibarat tanaman embrio. Lembaga yang pecah dari biji itu kita perhatikan makanannya. Iya kan?
Kita barengi dengan doa. Doa bagaimana? Seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tu bu, setiap hari nyoka masuk rumah, kasudah salat, kalalo ananya minta, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, beri saya anak yang saleh. Jadi kita bukan minta anak jadi pejabat, minta anak jadi dokter, minta anak jadi orang kaya, tidak. Minta saja anak jadi orang saleh. Kalau dia jadi pejabat, dia tidak akan mengkorupsi uang negara. Kalau dia saudagar, dia tidak akan mengicu orang membeli. Ya kan? Kalau dasar hidupnya itu saleh, benar, jujur, sidik. Orang sidik itu bapak-bapak yang terhormat yang saya muliakan. Walaupun dia secara materi tidak akan dapat banyak, tapi Allah memberikan ketenangan. Ambo di Sumbar pak, ya kan, mencari orang, namanya tersangka korupsi itu, kan di Ambo di tepi kor. Ada korupsinya yang penggelembungan tanah, ya kan? Nyo tambah bali tanah tu pak. Tanah tu ndak segitu semeter tu. Ada dalam sureknya segitu. Hanya dapat pitih. Dicecar oleh jaksa berjam-jam dengan pertanyaan. Jaksa tu kemarinya pintih awak tu pak. Kalau awak salah tu nyala tahu mah. Orang nan tak salahnya tahu tu mah. Jaksa tu. Jadi ibarat orang kemenangkau ikan dalam lubuk. Di atas tubuhnya lapih, di bawah lukahnya tahangkan, di tengah jalurnya seraan, kalari ke lubang batu bersilang uriak jo pengali. Ya kan? Jadi bapak-bapak ibu-ibu dicecarnya de jaksa sampai 42 jam, 60 jam, 50 jam, pingsan. Pingsan pak, dibawa ke rumah sakit, mati. Akama sia nang ka mendapat pitih nan di korupsi 2 miliar tu. Awak mati. Alun sempat bertobat. Coba bayangkan. Jadi jiwa akan rusak kalau kita melakukan yang salah. Ya kan? Awak dikaja dek dosa tu pak. Dosa tu menyiksa diri. Ya kan? Kata Sokrates, walaupun Sokrates itu tidak Islam, 98% orang teraniaya di dunia ini karena perangainya. Faktor di luar itu sekitar 2%. Aparangai orang banyak membuatnya sakit, membuatnya taniayo, membuat segala macam. Ya kan? Jadi hati-hatilah untuk selalu kita memelihara diri. Kita harus cerdas, kita harus pintar, tapi dibarengi dengan akhlak yang mulia. Akhlak itu apa? Akhlak bahasa Arab. Manusia namanya makhluk. Allah apa namanya? Khaliq. Iya kan? Khaliq dan makhluk. Antara khalik dengan makhluk itu sama dengan 2 titik dihubungkan oleh 1 garis. Semakin mendekat makhluk itu kepada khalik, maka semakin erat hubungannya. Artinya apa? 2 titik tadi kalau semakin dekat dia, garisnya semakin lurus. Yang namanya perbuatan dari makhluk mendekati Allah yang khalik tadi, itulah yang namanya akhlak. Khalik, makhluk, akhlak. Nabi Muhammad itu bagaimana akhlaknya? Ketika beliau berdakwah di Mekah tidak diterima, beliau menyangka kok di tempat lain kok lain. Pailolah beliau ke Taif. Bapak-bapak tiba di Taif tu,
Nabi lebih mendapat perlakuan yang tidak manusiawi. Beliau dilempari dengan batu oleh orang sehingga penuh luka kepala dan badan beliau. Saat yang seperti itu datang yang akan membantu beliau. Siapa? Bukan manusia, Pak, tapi malaikat. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, engkau datang ke dua dunia ini untuk membawa manusia kepada yang baik. Tapi engkau dapat perlakuan yang kasar. Izinkan saya Muhammad minta kepada Allah, akan saya hancurkan orang Taif ini. Kalau awak sedang disiksa orang model itu, Pak, ada kawan ke membantu. Ayo gak gisa teh. Masukannya ke dalam sel, jangan dikeluar-keluaran gak setahun gak. Mungkin itu kecewa. Tapi Nabi tidak. Ya malaikat Jibril, saya memang akan minta bantu kepada engkau, tapi tidak menghancurkan orang ini. Apa yang bisa saya bantu? Kata Jibril, saya akan berdoa ya Jibril, tolong aminkan doa saya. Apa doa Nabi ketika itu? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tolong tunjuki kaumku ini, mereka berbuat begini kepadaku bukan mereka benci, tapi mereka belum tahu ajaranku. Amin kecik Jibril. Lama-lama bah orang tu Islam je nyoba. Ya kan? Begitu Nabi itu. Jadi kita tidak boleh mendoakan orang buruk walaupun orang tu jahat. Jangan ada di dalam hati ingin membalas kejahatan orang dengan kejahatan pula. Tapi Al-Quran menyuruh balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Itu yang dikerjakan oleh Nabi. Itu kan Nabi, Ustaz, ndak taluk dawak doa ndak Nabi doh. Kamu ambil contoh je lah, Pak. Memang kita tidak Nabi. Ndak bisa kita meniru pas seperti Nabi. Ini ada lagi cerita di dalam Quran. Namanya Siti Zulaikha. Dia mempunyai anak angkat, seorang pemuda cantik namanya Yusuf. Cerita itu bisa Bapak Ibu baca dalam surat Yusuf. Pertama, Yusuf ini anak angkat beliau. Tapi umur mereka tidak jauh bedanya. Hanya 4 tahun. Ketika Yusuf menjadi anak angkat pertama tinggal di rumah itu, umurnya 11 tahun. 10 tahun kemudian berapa umurnya? 21. Ibu Zulaikha lebih tua darinya 4 tahun. Berapa umur beliau? 25. Yusuf ini ganteng, Ibu Zulaikha itu cantik. Akhirnya berubah sayang beliau, bukan sayang kepada anak, tapi sayang kepada laki-laki. Kalau itu kena ada Pak ketika pacaran dulu. Lai, awak sayang awak ke pacar tu. Dicarinya Tuhan tak nampak, akaidnya saya terjamu ala sanangnya tiwa. Ya kan? Macam itu anak. Iya kan? Jadi apa kata Zulaikha ini? Dia tidak mau menyembunyikan hatinya. Al-Quran menceritakan begini. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Itu Al-Quran mengatakan. Zulaikha itu dalam cintanya kepada Yusuf. Yusuf itu pula wa hamma biha. Jadi kalau ingin baca surat percintaan, bacalah surat Yusuf. Jadi sama jatuh cinta orang ini. Zulaikha itu punya suami. Iya kan? Kemudian Yusuf diingatkan oleh Allah. Karena dia calon Rasul. Yusuf,
menikahi ibu angkat boleh kalau suaminya telah mati. Sekarang dia istri orang. Itu cinta terlarang yang sangat memalukan, kata Allah. Jangan dilanjutkan Yusuf. Laula burhana, sekiranya Yusuf tidak melihat kebesaran Allah, maka berzinalah dia dengan ibu angkatnya ini. Karena dia melihat kebesaran Allah, nyo mundur sele. Nyoba pantun ke ibu Zulekha kau. Pantun nyoba so Mesir, ndak dapat di den. Ya kan? Kita pindahan se ke baso Minang. Kata Yusuf, luruilah jalan payo kumbuh, mandaki tantang Tanjung Pati, kok lai hati sama sungguh, karyang lautan kita nanti. Iko salah karajoa bu, ibu bersuami. Salah. Sabar saya ibu dulu. Kata Zulekha, ko dikendalikan syaitan. Pabilo lawi kakaryang gosui. Wa ang pandi malaki den kanda adodo. Kalau Yusuf kampar tu hanya sanduk gulai abu itu mah. Ini ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat. Iya kan? Tani ini Yusuf calon rasul. Hanya lari ke pintu Yusuf kok. Rupanya ibu Zulekha kok mantan pelari cepat. Dapik dia baju Yusuf ke di belakang. Sadang baju Yusuf kok tapaci. Suaminya tiba. Bakaja-kaja kalian mah meledak kompor je. Rupa suami ko lah tahu je pak. Tapi orangnya sabar. Iya kan? Alan suang Yusuf dipitnah dek Zulekha ko. Dek niatnya ndak kesampaian. Bang, abang jampai jauh-jauh abang. Satio abang jauh ambonyo gaduh si Yusuf ko. Sawanta ko kalau indak pulang abang nyo perkosa boleh. Nyo balik-balikan bu. Memutar fakta, mengambing hitamkan. Kalau raja ini ndak raja yang baik, pasti Yusuf teraniaya. Bacaronya mengecek anak bayi dalam buayan. Tuanku raja, jangan dengarkan perkataan istri anda. Saya jadi saksi ini. Anak ketik dalam buayan mengecek pak. Bacaronya kecek raja kau. In kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat. Kalau baju Yusuf cabiak di dado, berarti inyo salah. Istri tuan yang benar. Dan kalau baju Yusuf robek di punggung, in kana qamisuhu qudda min duburin, cabiak di belakang, istri tuan dan salah. Yusuf yang tuanku raja ko lajak tadi tahu lah baju Yusuf cabiak di belakang. Katanya ke bininya, wastaghfiri li zambiki. Capeklah minta ampun dia. Innaki kunti minal khatiin. Engkau orang bersalah. Mandanga raja ko menyalahan bininya, Yusuf menunjuk. Pak, indah ibu seorang senang salah doh pak, ambo salah aja. Kenapa saya terima cinta ibu ini? Kalau ndak saya terima, ndak jadi yang seperti ini. Jangan beliau saja yang disalahkan, saya juga salah. Agar aman, kita ndak bertemu dengan beliau lagi, masukkan saya ke dalam penjara aja. Kalau di rumah juga dua je beliau, kalau durian babawa jangan timun, cair durian. Biar tempo, biar kena empuk, nan durian marasai je. Nan timun marasai, dek durian. Ada masalah Yusuf ke penjara. Tapi elok nasibnya pak, keluar di penjaranya jadi raja. Iya kan? Nah. Kalau di negara awak kau banyak orang jadi raja lu, sudah tu baru masuk penjara. Itu pak. Aku Gubernur Riau ke saya lah orang nama itu. Iya kan? Di Sumatera Barat dah ada lah pak.
Gubernur masuk penjara ulun ada leh. Sajak dari Pak Arun Zain sampai Pak Azwar Anas, sampai Pak Asri Hasan Basri Durin, sampai Pak Zainal Bakar, sampai Gamawan Fauzi, sampai Irwan Prayitno, sampai kini Mahyildi. Di Riau pun telah barakali gubernur masuk hotel Perdeo. Kecapa anda tahu mbak? Ya kan? Ini gambar. Ini. Ya kan? Jadi kok jadi gubernur besok na mudo-mudo. Kok jangan jadi orang maliang jong. Lurui salah. Atau jangan masuk jo ijazah palsu. Nyogoreng awak di orang siang malam. Ya kan? Ini bapak-bapak ibu. Lah itu dah enggak ada ibu tu. Ya kok kayak jadi anggota DPR ke ibu besok jangan jo ijazah palsu. Kalau ndak sekolah awak kecek ndak. Jadi banyak nak menjadikan manusia sasik di dunia ko kalau ndak mengikuti Nabi. Nah, anan kecek rajo ko kita simpan rasio ko yo jangan tahu orang di luar malu awak. Kita simpan rasio. Jangan tahu ambo, istri ambo, Yusuf, anak bayi gua. Kironyo ada induk-induk di balik pintu menangaji. Induk-induk kok kalau ada cerita kan tak sana hatinya ndak menceritakan ke kawannya dah. Iya kan? Aku ada cerita cik kemarilah. Akhirnya berita mengenai Zulekha dengan Nabi Yusuf ini diketahui oleh masyarakat banyak. Kalaulah masyarakat banyak nan tahu, nyo tambah-tambah bumbunya. Sehingga ibu Zulekha ko malu. Katanya ke suaminya, "Bang, tangkoi orang ko bang. Abang kan rajo je. Suruh sana abang, anak buah abang menangkok je." Iya kan? Kata raja ini, ndak ada persoalan kalau dandam dibalik jo dandam, ndak keselesai dah. Jadi bancak bang, undang orang tu makan pulang, bara orangnya je. Lapan balik orang bang, undang pulang. Aginya makan lama di rumah awak. Falamma sami'at bimakrihinna. Setelah bosan Zulekha mendengar gunjingan orang tadi, diundangnya ibu-ibu ko pulang. Nyo jamu makan, makanan ko padeh. Ibu-ibu tu yo indak lo bau tak dong. Sudah mempagunjingan orang, hanya pai lo makan ke sini. Ini ibu-ibu dan bapak-bapak. Akhirnya makanan ko padeh. Bu, laya do buah-buahan lai. Nyo agi di Bu Zulekha ko pisau jo apel. Ama ngubah apel ko cik seorang. Nyo lepas malai orang. Sadang nyo mengubah apel ko, Yusuf dikeluaran di penjara, disuruh apa pakai rancak. Lalu nyo di depan ibu-ibu tu. Seperti peragawan. Falamma ra'ainahu, tatkala mata mereka memandang Yusuf, akbarnahu, gadang angok ibu-ibu tu sadonya. Indak turun ke bawah lagi. Akibatnya wa qatta'na aydiyahunna, memotong mereka akan tangan mereka. Para gagah Yusuf tu pak. Indak buah-buahan nanyo karek di bu tu ada jarinya. Putih jari itu jatuh ke bawah, ndak terasa sakit dia. Betul je lah. Katanya mahaza basyaran, orang ko sagagah ko kondak orang ko dong, illa malakun karim, ko malaikat ko mas. Itu cerita Quran pak, tidak cerita main-main tu. Jadi kalau apa main tenis kan ada Sarawak pak di bawah lutui, atau namanya Sarawak kotok. Bahasa Arab tu pak, tidak bahasa awak tu. Sarawak kotok. Qaf
ta ain. Tapi orang awak itu kajo kotok. Surah kotok. Nyo ndak surah kotok tu do qaf gadang, ta gadang, ain. Qatta. Sarawa qatta. Jadi putih jari ibu-ibu tu sadonya. Kata ibu Suleka, Bu. Ibu alun sampai 5 menit maliek Yusuf. Putih tangan ibu, ndak tahu ibu. Caliaklah tangan ibu. Mancaliak ke tangan saudara kalau lah putih jari je. Baru terasa sakit. Iya kan? Tadi maliek Yusuf nang gagak tu ndak terasa sakit. Kini serancak-rancak orang pak, lebih bisa putih jari pak. Ndak pak rancak seorang selainnya. Atau Yusuf. Bisa ndak kalau amu membalik nan buruk jonan elok. Tiangnya awak. Mau ndak? Itu saja. Itu bukan Nabi Ibu Zulaikha tu. Kemudian ibu ke pulang saya minta maaf, nyo agi betadin je seorang. Nan jari ndak bisa disambung lah. Betul. Cerita ini bisa ibu lihat nanti dalam surat Yusuf. Jadi kalau ingin sapayuang jo Nabi Muhammad masuk surga nanti, jangan pandandam pak. Iya kan? Balaslah keburukan dengan kebaikan. Allah akan tetap membalas orang jahat itu dengan kejahatan, tapi Allah janawak berniat membalik. Kenapa? Kata Allah begini, in ahsantum li anfusikum. Siapa yang berbuat baik, kebaikan itu kembali kepadanya. Wa in asatum falaha. Kalau engkau melakukan yang buruk, keburukan itu kembali pula kepadamu. Siapa yang menyemai angin, dia akan menuai badai. Pasti itu. Nah, jadilah kita orang pintar, cerdas, benar, berakhlak baik. Akhlak baik itu dibarengi dengan sifat membalas kejahatan dengan kebaikan. Sudah tua sifat Nabi yang ditiru lagi supaya awak masuk surga je beliau. Nabi itu tidak kikir. Kikir itu bahasa Indonesia. Orang Minang menyebut kikie. Ditukar R itu dengan IE. Kikie. Nang kikie itu lah itu apa? Ada basi boleh sepanjang wah. Kasih. Orang lain nyogosoh sampai licin dan inyo janusa. Atau kikie itu. Atau kikie. Ambo tanyuan ke orang Piaman. Kiki itu apa so Piamannya jo? Sampili kagiang. Ciri-ciri orang sampili itu jo. Ari hujan payuangnya kapi. Takaja ondanya iri. Kok kemakan gulai ayamnya dabi ayam sakit. Akhirnya nyusi dek bini lalu emu saji. Jadi istri pun marah kepada suami kikir. Jadi apa? Agian saya lapiti ke ibu sadonya. Iya kan? Nah itunya. Jadi istri marah kepada suami kikir. Terakhir yang akan kita tiru Nabi itu. Kenapa beliau berhasil dalam masa yang pendek menegakkan kalimat tauhid, menancapkan panji-panji Islam di muka bumi ini? Beliau menjadi pelaksana utama ananya perintahan. Apa yang diperintahkan Nabi, pelaksana utama itu beliau.
Jadi sama je orang memanding kudo, inyo nan tajun dulu masuk air. Itu Rasulullah. Ya kan? Tapi ketika bahaya datang, beliau kemudian pai, umat dahulu pai. Kapan itu? Ketika hijrah. Hijrah tu Nabi pai dulu atau orang Islam namanya? Orang Islam pai dulu, Pak. Tinggal Nabi itu batuju azalai. Beliau Abu Bakar Siddiq, anak Abu Bakar batigo, termasuk Ibu Aisyah, tukang gumbalo kambing, Ali bin Abi Talib. Anak lain lalape ke Madinah, saudara. Dan Nabi itu bapak-bapak yang terhormat dikepung rumahnya untuk dibunuh. Tapi sempatkah orang Quraisy membunuh? Tidak, diselamatkan oleh Allah sampai beliau ke Madinah. Jadi kalau ada bahaya mengancam, Nabi itu ndak inyo dulu lari do, umatnya suruh dulu. Tapi kalau memerintahkan A saja, kotoroyong segala macam, beliau tajun dulu ke sinan, baru umat datang. Itulah Rasulullah. Jadi perintah beliau berwibawa, ajarannya diikuti karena dia yang jadi pelaksana utama apa yang diperintahkannya. Jadi mudah-mudahan Bapak Kepala Desa, Bapak Camat, Bapak Wali Jorong, Bapak Kepala Dusun berhasil memimpin rakyat kita di kampung kita ini dengan menerapkan kepemimpinan Nabi Muhammad. Pertama apa? Sidik, benar. Yang kedua amanah, bisa dipercaya. Yang ketiga fatanah, cerdas. Cerdas dibarengi dengan benar. Kemudian tabligh, berani menyampaikan yang benar. Itulah sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan doa awak tadi dikabulkan oleh Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Pabawalah kami di dalam serugo jo Nabi engkau yang engkau sayang itu ya Allah. Amin. Ya. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu tausiah kita malam ini. Kalau adonan salah tu dari ambo sadonya Pak. Nan bana dari Allah. Kesalahan ini saya mohon maaf kepada jemaah yang hadir. Mudah-mudahan kalau ada karambi, ada ketapang. Kalau ada ambo dipanggil, insya-Allah ambo datang. Sesuai jadwal. Nah, ya kan? Jadi bapak pengurus, bapak panitia harus mengikuti sesuai jadwal. Nah, kita akan bertemu tuh. Tapi kalau tidak datang boleh itu tanda mati. Ya kan? Ini ibu-ibu dan bapak-bapak. Ya kan? Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak semua beserta anak-anak nalah baumu, nalah bacucu. Mudah-mudahan cucunya jadi cucu yang saleh dan cucu yang salehah. Anak-anak saya yang menjadi polisi, yang menjadi tentara, tetaplah bekerja dengan baik. Agar pekerjaan bukan gaji saja yang kita dapat tapi kita mendapat pahala dari Allah. Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang taat kepadanya. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ristawardi melaporkan.